by the way, clouds come to play, rain starts to fall. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Esther Melini Sondang di Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget nih, seputar pilkada dan juga Gagakumdu. Di sini sudah ada dua narasumber keren yang hadir bersama saya. Ada dari pihak kejaksaan dan juga ada dari Bawaslu. Nah, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin boleh Pak diperkenalkan dirinya dulu Pak, mulai dari yang paling ujung. Oke, terima kasih Mbak Esther. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Didi Ismartunus, anggota Gakumdu dari unsur kejaksaan. Dari pihak Bawaslu nih, boleh Pak diperkenalkan dirinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Apriansa selaku Kordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sanggau di Gakumdu sebagai pembina Sektor Gakumdu unsur Bawaslu Kabupaten Sanggau. Oke, baik, terima kasih ya Bapak-bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kita sore ini. Oke, supaya nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita tanyain ke narasumber kita yang pertama, Pak Didi. Jadi Pak, kejaksaan kan punya peran penting ya dalam penuntutan. Ini juga terkait dengan peran kejaksaan di Sentra Gakumdu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Peran kejaksaan dalam Gakumdu itu seperti apa? Oke, saya coba jelaskan ya. Sebelumnya kita mengenal dengan istilah Sentra Gakumdu. Dapat kita jelaskan bahwasannya Gakumdu itu adalah kependekan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, berdasarkan peraturan bersama Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, itu Gakumdu itu merupakan pusat aktivitas penindakan tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, peran kejaksaan sendiri secara umum itu kami diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung melakukan pemetaan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan. Sekaligus kita melakukan inventarisir dan identifikasi tindak pidana pemilihan yang terjadi sebelum, pada saat, dan pasca pemilihan itu dilaksanakan. Nah, pada Gakumdu sendiri, kejaksaan itu memiliki peran di bagian penuntutan. Penuntutan ya Pak? Ya, karena kejaksaan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan atau dominus litis terhadap itu. Baik. Jadi, kejaksaan fungsinya dan perannya di Gakumdu ini sendiri yang melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana pemilihan yang terjadi. Baik. Sebelumnya kita menerima laporan dari Bawaslu, Kepolisian, dan nantinya akan diteruskan kita dan nantinya akan kita tindak lanjuti. Baik. Jadi kalau tadi berdasarkan yang Bapak sampaikan, itu kan Gakumdu anggotanya ada dari Kejaksaan sendiri, lalu ada dari Bawaslu, kemudian juga ada dari Kepolisian ya. Nah, mekanisme koordinasi antar lembaga ini bagaimana Pak? Oke, jadi mekanisme koordinasi ini Gakumdu sendiri pertama memiliki sekretariat atau kantor sendiri. Baik. Jadi kita hubungan koordinasi itu intens ya, apalagi sudah mendekati pemilihan ini. Jadi kalau ada nantinya laporan maupun temuan yang masuk ke pihak Bawaslu, nantinya kita akan langsung melakukan pendampingan ke Bawaslu. Oh, baik, baik. Kejaksaan dan Kepolisian langsung melakukan pendampingan terhadap laporan dan temuan tersebut yang nantinya akan dilakukan pembahasan 1, 2, dan seterusnya. Nanti jika laporan atau temuan itu ditemukan merupakan tindak pidana pemilihan, itu baru akan diteruskan ke Gakumdu. Nantinya akan diproses oleh pihak kepolisian selama 14 hari penyidikan dan nantinya baru diteruskan ke pihak kejaksaan. Ya, menarik sekali ya Pak. Terutama terkait dengan mekanisme koordinasi tadi ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, bagaimana tahapan penanganan perkara yang masuk ke Gakumdu ini dari awal sampai akhir? Ya, kalau terkait mekanisme penanganan perkara seperti yang saya jelaskan tadi, Bawaslu awalnya akan menerima laporan maupun temuan. Nah, dari siapapun itu.
terkait Baik. pelanggaran maupun tindak pidana pada pemilihan. Nah, selanjutnya Bawaslu akan memproses hal itu dengan melakukan pembahasan pertama untuk menemukan barang bukti, tindak pidananya, dan pembahasan kedua dilanjutkan untuk menentukan. Nah, ini titik penting. Ini yang dilaporkan atau yang menjadi temuan ini merupakan tindak pidana pemilihan atau tidak. Kalau merupakan tindak pidana pemilihan, itu akan diteruskan ke Gakumdu, yang pada saat itu langsung ke pihak kepolisian yang akan melakukan penyidikan. Pada saat di penyidikan itu diberikan waktu 14 hari. 14 hari itu akan dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan selanjutnya akan diteruskan ke kejaksaan. Kejaksaan. Siap. Baik. Oke, tadi kita sudah dengar ya bagaimana kejaksaan punya peran dalam sentra Gakumdu. Sekarang kita beralih ke Bawaslu ya. Bawaslu ini kan jadi garda terdepan dalam pilkada ya Pak. Siap. Bagaimana cara agar Bawaslu ini bisa memastikan bahwa pengawasan yang berjalan netral dan juga profesional? Apalagi pasti kan ada tekanan dari berbagai pihak ya Pak di sini. Baik, terima kasih Mbak Esther atas pertanyaannya. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, tentu Bawaslu diberi kewenangan untuk memastikan berjalannya pemilihan aman, damai, serta lancar. Tentu kewenangan itu dari segi pengawasan kita mempunyai beberapa indikator di sana. Dari pengawasan tersebut tentu dari setiap tahapan ada beberapa tahapan, dari penentuan DPT, kemudian tahapan namanya coklit, kemudian ada tahapan kampanye, tahapan pungut hitung, hingga tahap rekapitulasi. Tentu di sana kami mempunyai peran yang sangat strategis dalam segi pengawasan. Ada beberapa pelanggaran yang perlu sobat-sobat atau sahabat-sahabat masyarakat ketahui. Bawaslu itu punya kewenangan menindak ada 4 pelanggaran. Pertama itu pelanggaran pidana. Itu yang dimana pelanggaran pidana itu salah satu yang nanti bisa diproses ketika temuan maupun laporan itu sudah dapat dipertanggungjawaban atau formil materialnya cukup, kita akan bawa itu di pembahasan Gakumdu. Itu pertama, terkait pelanggaran pidana. Kemudian ada namanya pelanggaran administrasi atau administratif. Ini juga jadi fokus pengawasan kami di misalnya tata cara prosedur. Selain itu ada juga pengawasan kode etik atau pelanggaran kode etik yang kami awasi. Kemudian ada lagi pelanggaran undang-undang lainnya seperti netralitas ASN dan netralitas Kades. Nah, itu memang menjadi kewenangan kami di Bawaslu dalam menindaklanjuti hal tersebut. Nah, bicara terkait Gakumdu, memang bagaimana proses itu akan naik ke pembahasan, tentu kita mempunyai mekanisme. Tadi seperti Bang Didi sampaikan, tentu Bawaslu berbicara merujuk Perbawaslu 9 2024, kewenangan kita di sana, yang laporan yang bisa diproses itu seperti informasi awal. Informasi awal ini akan menjadikan temuan. Informasi awal ini bisa bentuknya informasi yang kita dapat lewat media, bisa kita dapat media sosial atau media cetak atau media elektronik. Kemudian kita lakukan penelusuran, ada formil dan materialnya cukup, maka akan kita lakukan pleno, pembahasan pleno. Nah, kita akan jadikan temuan dan kita register. Nah, setelah register itu, maka kita lakukan pembahasan di Gakumdu. Setelah itu ada namanya laporan. Laporan ini berbeda dengan temuan. Kalau laporan, kita menerima laporan itu dari masyarakat. Itu diatur di sana. Jadi tidak bisa orang di luar, misalnya khusus di Kabupaten Sanggau, orang Sintang melapor ke Sanggau. Tapi ada perubahan di Perbawaslu 9. Jadi untuk pelapor itu bisa memberi kuasa kepada kuasa hukum. Jadi tidak harus orang yang mengetahui peristiwa dia melapor, tetapi bisa dikuasakan kepada kuasa hukum. Kuasanya. Baik, jadi Pak. itu ada perubahan di sana. Tentunya sesuai dengan KTP. Jadi, ini berlaku untuk semua jenis pelanggaran tadi ya Pak, dari mulai pidana, administratif, kemudian juga kode etik tadi ya Pak? Iya, sama. Sama ya, mekanismenya sama mekanismenya untuk etik, pidana, administrasi maupun undang-undang lainnya. Jadi kalau berkaitan dengan pelanggaran pidana tadi Pak, itu kan juga menjadi kewenangan dari kejaksaan ya Pak dalam bagian penuntutannya ya Pak ya?
itu mekanismenya memang harus dari Bawaslu dulu ya Pak? Peristiwa pertama tentu harus di Bawaslu dulu. Di Bawaslu. Ketika ada aduan dari masyarakat ke kejaksaan silakan. Tapi dari kejaksaan akan memberitahu kami siapa orang yang mengadu misalnya atau yang memberi laporan. Tapi laporan itu harus masuknya ke Masuk melalui Bawaslu Bawaslu dulu ya Pak? ya. Baik. Kemudian kami akan lakukan kalau laporan itu kan ada namanya kami kajian awal kalau menurut Perbawaslu 9 2024. Jadi ada kajian dulu. Kajian itu untuk menentukan formil dan materialnya. Kalau formil dan materialnya kurang, masih kami beri 2 hari untuk diperbaiki kepada pelapor. Baik. Kan tadi sudah ada kejaksaan lalu juga Bawaslu. Berarti di sini apa peran dari kepolisian Pak? Tentu kepolisian dalam hal ini terkait memenuhi unsur atau tidak itu. Cara pandang kami dengan cara pandang kepolisian tentu beda. Baik. Formil dan material ya kan. Tetapi beda nanti ketika kami melakukan pembahasan dengan Gakumdu. Material di sana tentu dalam KUHP di 184 itu kan lebih rinci. Tentu pandangan polisi kewenangannya juga di sana untuk memastikan itu. Maka pembahasan pertama kita akan menentukan apa pelanggarannya, kedua unsurnya tepat atau tidak, atau masuk atau tidak unsur untuk dilakukan penyelidikan di kepolisian. Baik. Jadi di sini kewenangan Bawaslu itu sampai mana Pak? Apakah sebatas sampai laporan itu dialihkan ke kepolisian atau kejaksaan lalu sudah, atau sampai akhir? Untuk kewenangan kita tidak hanya sampai pembahasan, tapi kita akan mengikuti hingga akhir. Hingga akhir ya Pak? Ya, pengadilan. Tentu teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan membutuhkan nanti ketika bukti formilnya bukti saksi dan lain-lain, tentu kita akan mengawal sampai ke ranah peradilan. Pasti berkoordinasi dengan Bawaslu ya Pak pasti ya? berkoordinasi. Sampai eksekusi juga bahkan sampai Pak? eksekusi. Baik. Sejauh ini bagaimana keterlibatan dari masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran pilkada Pak? Baik, sejauh ini memang kalau untuk pengaduan maupun laporan itu kita kurang. Jadi memang. Nah, apa upaya kami? Pertama, menghimbau. Jadi menghimbau ke seluruh lapisan masyarakat, dari unsur kadesnya, dari parpolnya, dari pendukung relawan, untuk tidak melakukan tindak pidana pemilihan atau yang banyak kita ketahui seperti money politik, kemudian kampanye hitam dan lain-lain yang dilarang oleh undang-undang begitu. Kalau misalkan ada masyarakat yang ingin melapor Pak, itu bagaimana Pak mekanismenya? Baik, kalau masyarakat yang ingin melapor bisa pertama untuk pengaduan ke call center Bawaslu. Kemudian selain melalui call center, laporan juga bisa disampaikan ke sekretariat atau kantor Bawaslu Kabupaten Sanggau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 di depan Arong Belopa. Nah, untuk menutup sesi bincang-bincang kita pada hari ini Pak, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak dari Bawaslu maupun dari Kejaksaan. Apa sih harapan Bapak-Bapak sekalian ini untuk pilkada mendatang? Harapan kita dari pemilihan serentak tahun 2004, khususnya kita di Kabupaten Sanggau, tentu pemilihan ini adalah mencari pemimpin yang terbaik. Nah, dari mencari pemimpin terbaik tentu ada item-item yang perlu kita sukseskan. Pertama dari segi ketertiban, kedua dari keamanan, ketiga suksesnya pemilu yaitu tentunya dengan proses yang adil, jujur dan Judil ya Pak? sejahtera. Tentu kita berharap dengan pemilihan ini nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang tentunya diharapkan masyarakat bisa memberi dan pembangunan yang sejahtera kepada masyarakat Kabupaten Sanggau. Dan tetap semangat, jaga kesehatan untuk Pilkada Damai 2024. Selanjutnya dari Kejaksaan, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, harapan, kesan dan pesan untuk masyarakat terkait pilkada mendatang ini Pak. Oke, harapan saya sebagai insan Nadiaksa pada pilkada ini, pada pesta demokrasi ini terselenggara dengan damai. Tidak terjadi gontok-gontokan baik itu di tingkat masyarakat maupun partai politik. Jadi terciptanya pemilihan kepala daerah yang damai, jujur, dan adil. Oke, mungkin demikian ya Sobat Adiaksa, episode Jaksa Menyapa kita kali ini. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Diskusi hari ini sangat informatif ya Pak. Jadi tadi kita sudah dengar bagaimana kolaborasi di Sentra Gakumdu dapat menjaga proses dari pilkada ini agar tetap lancar, jujur, bersih, dan juga adil. Semoga pilkada mendatang dapat berjalan lancar, baik, dan juga damai. Salam awas. Dadah.